Pelatih kepala timnas Indonesia senior Patrick Kluivert secara resmi telah mengumumkan bahwa dirinya akan diperkuat oleh 3 nama pemain tambahan yang ditargetkan akan melakukan debut pada laga melawan timnas Australia. Pada konferensi pers dan juga wawancara eksklusif di depan beberapa media, Kluivert memberikan bocoran bahwa timnya dan juga PSSI tengah mempercepat proses naturalisasi dari 3 nama pemain diaspora baru. 3 pemain tersebut adalah Oleh Romeni, Jairo Riedwald, dan juga Mitchell Baker. Ketiga nama pemain ini diharapkan dapat menjadi nama-nama pemain yang nantinya dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi permainan timnas Indonesia senior di dalam lapangan pertandingan. Dari ketiga nama pemain tersebut, saat ini nampaknya nama Oleh Romeni menjadi salah satu nama yang memiliki peluang untuk benar-benar bisa tampil bersama skuad Garuda pada kualifikasi Piala Dunia yang digelar pada akhir bulan Maret besok. Sedangkan nama Jairo Riedwald dan juga Mitchell Baker masih harus menghadapi proses kelengkapan dokumen dan belum diajukan hingga tahap peresmian oleh DPR RI. Tentu menambahkan pemain grade A pada sisa laga di kualifikasi ini dapat menjadi salah satu opsi terbaik jika skuad Garuda memang benar-benar memiliki niat untuk langsung lolos ke putaran final Piala Dunia. Dengan penambahan 3 nama pemain ini di laga bulan Maret yang akan datang, ini juga akan berpengaruh pada kedalaman skuad yang ada di dalam skuad inti timnas Indonesia. Oleh karenanya berikut ini merupakan kedalaman skuad yang dimiliki oleh Patrick Kluivert pada laga antara timnas Indonesia berhadapan dengan timnas Australia di lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam laga perdananya bersama skuad Garuda, Patrick Kluivert tentu akan langsung mengubah formasi andalannya dengan memasang 4 pemain bertahan, 3 pemain gelandang, dan 3 pemain penyerang. Dengan posisi kiper utama dipastikan akan diisi oleh Martin Paes dari FC Dallas. Sudah tidak dapat dipungkiri lagi bahwa penampilan kiper keturunan timnas Indonesia satu ini sudah sangat solid dan mumpuni untuk bisa menjaga garis pertahanan terakhir skuad Garuda. Penampilannya yang sangat gemilang sejak awal putaran ketiga melawan timnas Arab Saudi cukup membuktikan bahwa sang pemain sangatlah layak untuk bisa menjadi opsi utama pelatih pada pemilihan penjaga gawang. Di samping penampilannya yang gemilang, Martin Paes juga didukung oleh posturnya yang sangat mendukung sang pemain di dalam memaksimalkan setiap peluang penyelamatannya di dalam lapangan. Selain itu, sang pemain juga memiliki refleks yang sangat baik dan memiliki ketenangan yang merupakan kunci dari kualitas seorang penjaga gawang. Sementara itu pada opsi pengganti dari sang pemain, nama Nado Argawinata kemungkinan besar akan dipilih oleh sang pelatih untuk menggantikan sosok Martin Paes jika terjadi sesuatu di dalam lapangan pertandingan. Postur tubuhnya yang ideal untuk penjaga gawang pastinya akan menjadi pertimbangan utama Patrick Kluivert di dalam pemilihan sang pemain sebagai pelapis dari Martin Paes pada pertandingan melawan timnas Bahrain dan juga Australia. Namun tidak menutup kemungkinan pula nama Hernando Ari tetap akan menjadi pilihan utama sebagaimana perannya semasa kepelatihan Coach Sintayong. Selanjutnya pada 2 opsi pemain bertahan tengah, nama Jay Idzes dan juga Mads Hilgers pastinya akan menjadi opsi utama dari Patrick Kluivert di dalam setiap pertandingan. Jay Idzes yang saat ini namanya mulai dikenal di Liga Italia. Tentu menjadi pertimbangan dari sang pelatih mengingat kualitas dari sang pemain yang telah memenuhi syarat untuk masuk ke dalam skuad utama. Selain itu, Jay Idzes juga merupakan sosok kapten utama timnas Indonesia sejak masa kepelatihan Coach Sintayong dan pastinya juga akan tetap mempertahankan jabatannya tersebut untuk bisa mengelola para pemain di dalam lapangan. Peran dari Jay Idzes pastinya akan sangat berguna dan berdampak signifikan bagi pertahanan skuad Garuda pada 2 pertandingan yang akan datang. Sedangkan Mads Hilgers juga akan masuk sebagai opsi utama dari tim pelatih untuk diturunkan sejak menit awal pertandingan. Di samping nilai harga pasarnya yang kini menjadi nilai harga pasar tertinggi di timnas Indonesia. Mads juga merupakan pemain asal FC Twente yang telah mengerti cara bermain dari Patrick Kluivert saat awal masa kepelatihannya. Memasukkan nama Mads juga akan sangat berguna bagi timnas Indonesia dalam posisi bertahan maupun menyerang. Pemain muda yang satu ini memiliki kemampuan melakukan pemotongan serangan dengan bersih dan dapat membantu tim untuk membuat skema penyerangan dari area pertahanan. Sementara untuk opsi pengganti dari kedua nama pemain ini, nama Elkan Bagot dan Rizky Ridho kemungkinan besar akan masuk sebagai pemain pelapis atau bahkan juga memiliki kesempatan untuk tampil sejak menit awal pertandingan. Elkan Bagot yang telah absen di timnas Indonesia selama 1 tahun memiliki peluang untuk bisa kembali bersama skuad Garuda setelah kursi kepelatihan berganti ke tangan Patrick Kluivert. Postur tubuhnya yang besar dan tinggi pastinya akan menjadi senjata tersendiri yang dimiliki oleh skuad Garuda dan dapat dimanfaatkan dengan maksimal di dalam pertandingan. Sedangkan nama Rizky Ridho akan menjadi satu-satunya nama pemain lokal yang memiliki kesempatan untuk memperebutkan posisi utamanya di dalam 11 pemain utama.
Dengan kualitas yang saat ini dirinya miliki, tentu Rizky Ridho memiliki kesempatan untuk tampil dan menunjukkan kelayakannya bersama dengan Patrick Kluivert. Selanjutnya pada posisi sayap kanan pertahanan, nama Kevin Dix sudah tentu dipastikan akan mengamankan posisinya. Usai hanya tampil dalam 40 menit pada pertandingan debutnya melawan timnas Jepang, Kevin Dix terpaksa harus ditarik dan tidak dapat mengikuti pertandingan berikutnya akibat cedera yang cukup parah. Namun dengan kondisinya yang saat ini sudah kembali prima, maka sang pemain dapat dipastikan 100% mengisi posisi sayap kanan pertahanan. Peran dari sang pemain yang kini berkarir di Liga Denmark tersebut terbilang sangatlah krusial bersama timnas Indonesia. Bahkan hanya dalam waktu 40 menit, sang pemain telah menunjukkan kualitasnya yang dibuktikan dari para pemain Jepang yang frustasi sebab tidak bisa menembus pertahanan dari skuad Garuda. Tentu hadirnya kembali Kevin Dix melawan timnas Bahrain dan juga Australia yang akan datang akan menambah kekuatan dari timnas Indonesia dalam sektor pertahanan sekaligus penyerangan. Dan untuk opsi pengganti dari sang pemain, nama Sandy Walsh tentu akan dipersiapkan oleh sang pelatih untuk masuk pada babak kedua. Meskipun kualitasnya tidak dapat disetarakan dengan Kevin Dix, namun dari segi permainan, Sandy Walsh akan sangat menguntungkan bagi skuad Garuda dengan masuknya sang pemain pada babak kedua. Sandy Walsh saat ini cenderung bermain sangat ofensif dan dapat seketika berada pada area lawan dan membantu skema penyerangan yang coba dibangun oleh para pemain gelandang. Hadirnya sang pemain pada posisi banyak pemain lawan yang kelelahan akan sangat berguna untuk memberikan keuntungan signifikan bagi skuad Garuda. Sedangkan pada opsi sayap kiri pertahanan, tentu nama Calvin Verdong akan masuk sebagai pilihan utama dari Patrick Kluivert di dalam setiap pertandingan. Penampilannya yang sangat konsisten bahkan selalu disebut oleh tim lawan yang membuat mereka kesulitan untuk bisa menembus tembok kokoh dari pemain asal kasta tertinggi Liga Belanda tersebut. Sejauh ini Verdong juga masuk ke dalam daftar nama pemain yang paling banyak berlari di dalam lapangan. Produktivitasnya di dalam lapangan, baik dalam proses bertahan dan juga menyerang sangatlah berguna dan berdampak signifikan bagi permainan skuad Garuda. Hadirnya Calvin Verdong pada laga melawan timnas Arab Saudi pastinya akan menjadi modal berharga bagi lini pertahanan timnas Indonesia. Sementara pada babak kedua, nama Saine Patinama memiliki kesempatan untuk bisa kembali tampil sebagai opsi pertama tim pelatih di dalam pertandingan. Hadirnya Patrick Kluivert pastinya akan membuat posisi dari Pratama Arhan tergeser oleh kualitas dari Saine Patinama yang dapat dengan efektif di dalam penguasaan bola. Hadirnya pelatih baru di dalam skuad Garuda tentunya akan membuat sang pemain kembali mendapatkan jam terbang yang jauh lebih tinggi dan dapat kembali menunjukkan kelayakannya bersama timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Selanjutnya pada posisi gelandang timnas Indonesia, Patrick Kluivert akan memasukkan nama seperti Tom Hey, Jairo Riedwald, dan juga Marcelino Ferdinand. Meskipun klub yang saat ini dibela oleh Tom Hey sangatlah buruk di level liga, namun penampilan dari sang pemain terbilang sangat baik dan tetap konsisten pada kualitasnya. Sang pemain tetap menunjukkan bahwa dirinya merupakan sosok gelandang yang memiliki ketenangan dan memiliki visi permainan di atas rata-rata yang dapat membantu tim menciptakan peluang berbahaya yang besar. Tom Hey juga sejauh ini selalu menjadi pemain kunci yang dimasukkan selama masa kepelatihan Coach Sintayong untuk menjaga efektivitas di dalam sektor tengah lapangan yang berfungsi sebagai penghubungan di dalam lapangan. Sedangkan nama Jairo Riedwald kemungkinan besar akan melakukan debutnya bersama timnas Indonesia pada pertandingan pertama melawan timnas Australia di bulan Maret yang akan datang. Pemain berpengalaman yang kini berkarir di kasta tertinggi Liga Belgia, yaitu Royal Antwerp, akan menjadi salah satu gelandang pengangkut air yang akan memotong setiap serangan balik cepat yang akan dilakukan oleh tim lawan. Dengan postur tubuhnya yang sangat besar, maka sudah tentu Jairo akan menjadi salah satu tembok kokoh di lini tengah timnas Indonesia. Dan Marcelino Ferdinand kemungkinan akan menjadi salah satu pemain lokal yang akan mengamankan posisi utamanya di dalam 11 pemain utama timnas Indonesia senior terbaru. Patrick Kluivert yang telah melihat potensi yang sang pemain miliki, juga menunjukkan minat untuk bisa membimbing sang pemain menjadi salah satu gelandang serang yang tangguh dan memberikan kontribusi maksimal di dalam setiap pertandingan. Di bawah asuhan Kluivert, pastinya Marcelino akan jauh bisa lebih berkembang dari segi permainan dan juga kedewasaannya di dalam lapangan. Sementara untuk opsi pengganti dari posisi gelandang ini, nama Ivar Jenner, Jordi Amat, dan Liano Reinders akan masuk dalam pertimbangan pelatih. Ivar Jenner akan berperan sebagai pemain yang akan ikut serta di dalam menjaga aliran bola di dalam lapangan. Pemain asal FC Utrecht ini memiliki efektivitas yang sangat tinggi di dalam menjaga aliran bola yang akan dimanfaatkan di dalam skema penyerangan. Ivar juga merupakan sosok gelandang muda yang memiliki skill individu di atas rata-rata.
Dirinya memiliki ketenangan yang sangat baik dan akan mampu memberikan operan matang kepada rekan setimnya di dalam pertandingan. Sedangkan Jordi amat kemungkinan besar kan diplot oleh tim pelatih sebagai gelandang bertahan mengingat usianya yang kini sudah menua dan kecepatannya yang sudah menghilang. Namun timnas Indonesia tetap membutuhkan jasa dari sang pemain sebab dirinya menjadi salah satu pemain yang dapat membangun serangan dari sektor pertahanan. Dan nama Liano Reinders kemungkinan besar akan mendapatkan perubahan posisi mengingat banyaknya pemain yang berada di posisi sayap kanan pertahanan. Sang pemain dengan kelincahan yang dirinya miliki tentu akan mendapatkan peran sebagai seorang gelandang serang yang memiliki kebebasan di dalam mengambil keputusan pada skema penyerangan yang berjalan. Peran ini sangatlah cocok bagi sang pemain sebab dirinya memiliki kebebasan untuk membawa bola di dalam lapangan dan bahkan melakukan eksekusi melalui driblingnya yang sangat luar biasa di level klub. Selanjutnya pada posisi sayap penyerangan. Nama Mitchell Baker dan Rafael Struijk tentunya akan dipasang sebagai pilihan utama dari Patrick Kluivert di dalam lanjutan laga melawan timnas Australia dan juga Bahrain yang akan datang. Mitchell Baker bukan merupakan pemain keturunan yang biasa saja, melainkan Mitchell Baker merupakan salah satu pemain muda yang telah berkarir di benua Eropa dan telah memenangkan beragam piala bergengsi. Di level klub, Baker seringkali menjadi salah satu pemain yang selalu berada di kotak pertahanan lawan. Meskipun peran utamanya berposisi sebagai bek kiri, namun nampaknya Mitchell Baker lebih senang bermain ofensif dan berada di ujung tombak penyerangan tim. Tentu hadirnya Mitchell Baker ke dalam skuad Garuda akan menjadi nilai tambah yang berharga untuk ketajaman di lini serang. Sebab dengan postur tubuhnya yang sangat tinggi, sang pemain akan dapat dengan mudah memenangkan duel-duel udara maupun tanah serta memiliki tendangan keras yang sangat baik. Sedangkan Rafael Struijk dengan kemampuannya menahan bola akan membantu para pemain gelandang ataupun sayap penyerangan lainnya untuk maju mencari ruang terbuka dan memanfaatkannya sebagai pembuka peluang di dalam lapangan. Tendangan lengkungnya yang sangat baik juga dapat dimanfaatkan oleh sang pemain untuk bisa kembali menciptakan kontribusi gol bersama dengan timnas Indonesia. Sementara itu, untuk opsi pengganti dari kedua nama pemain ini, nama Yaakob Sayuri dan juga Egy Maulana Fikri dapat dimasukkan sebagai opsi pengganti ataupun rotasi yang dapat dilakukan di antara kedua pertandingan yang akan berlangsung. Yaakob Sayuri merupakan sosok pemain sayap yang memiliki etos kerja yang sangat tinggi. Dirinya juga memiliki kemampuan kerjasama yang sangat baik dengan lini pertahanan tim sehingga memudahkannya di dalam membangun skema penyerangan. Tubuhnya yang kecil dan kelincahannya dapat menjadi senjata yang sangat ampuh jika strategi Patrick Kluivert adalah membawa bola menusuk dari sisi pertahanan lawan. Sedangkan Egy dengan kemampuan menggiring bolanya yang sangat baik, akan memberikan peluang bagi skuad Garuda di dalam melancarkan skema penyerangan dan membuka peluang bagi para pemain lain untuk bisa memaksimalkan peluang di dalam lapangan. Selain itu, sang pemain juga memiliki tendangan yang cukup keras dan bisa dimanfaatkan pada situasi tertentu dan menguntungkan bagi skuad Garuda. Dan terakhir pada opsi penyerangan timnas Indonesia, nama Ole Romeni dapat dipastikan akan menjadi ujung tombak timnas Indonesia di bulan Maret yang akan datang. Performanya yang sangat baik di kasta tertinggi Liga Belanda menunjukkan sang pemain memiliki kualitas yang sangat baik untuk menjadi salah satu senjata utama timnas Indonesia di dalam pertandingan yang akan datang. Sang pemain saat ini juga terbilang sangat produktif bersama klubnya dan telah menjadi pemain yang reguler masuk sebagai pemain utama di setiap pekan. Ole Romeni diharapkan dapat menjadi jawaban dari krisis produktivitas gol yang sejauh ini masih menjadi pekerjaan rumah yang tidak terselesaikan bagi Coach Sintayong dan tim kepelatihan. Sedangkan untuk opsi pengganti dari sang pemain, nama Mauro Zylstra dapat dipastikan akan masuk sebagai pemain muda berbakat yang tetap akan memberikan dampak positif dalam pergantian babak kedua. Sang pemain saat ini juga masuk ke dalam daftar nama pemain yang sangat tajam di Liga Belanda. Dalam 12 pertandingan yang dirinya jalani, sang pemain telah membukukan 9 gol dan 3 assist untuk timnya saat ini. Tentu hadirnya sang pemain menggantikan Ole Romeni akan sangat memberikan keuntungan bagi skuad Garuda untuk tetap mempertahankan kualitas permainan pada menit-menit krusial di dalam pertandingan. Itulah tadi merupakan kedalaman skuad yang dimiliki oleh Patrick Kluivert pada laga antara timnas Indonesia berhadapan dengan timnas Australia di lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar.